Tapi juga ada kesurupan jenisnya jin yang memang dikirim. Kok tiba-tiba histeris, nangis kayak orang gila. Nah, itu kemungkinan salah satu ciri dia kena gangguan jin yang disengaja. Nah, biasanya ini jin yang iblis yang kelas kakap itu yang dikirimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Kembali dengan saya Kang Mas Ruhan. Nah, tadi saya baca email ya dari saudaraku dan juga ada yang WhatsApp, SMS yang temanya hampir sama. Kang, apa sih ciri-ciri orang yang kesurupan makhluk halus yang disengaja? Oke, jadi kesurupan itu macam-macam. Ada orang yang kesurupan makhluk halus karena memang dia ketemper di jalan, di kuburan dia lewat, terus makhluk itu nemplok dan lain sebagainya. Tanpa sengaja lah istilahnya. Tahu-tahu orang kesurupan, histeris, nangis sampai kayak setengah orang gila. Tapi juga ada kesurupan jenisnya jin yang memang dikirim. Atau makhluk jahat, makhluk halus yang memang sengaja dikirim oleh seseorang untuk merusak orang itu. Terus apa ciri-cirinya, Kang? Oh, baik. Sebenarnya hal ini tidak perlu disampaikan, tetapi kalau ini menjadi hal penting, maka saya sampaikan ciri-ciri yang dasar saja ya. Akan tetapi jangan terus jadi pikiran suudzon kepada seseorang. Wah, jangan-jangan saudara saya digitukan, jangan-jangan orang itu digitukan, jangan-jangan memang itu kiriman dan sebagainya. Jangan. Ini hanya beberapa ciri-ciri dan mungkin antisipasinya. Yang pertama adalah apabila ada orang yang biasanya selama ini baik-baik saja, tidak punya kendala, masalah kejiwaan, terus keluarganya juga tidak ada keturunan orang gila atau masalah problem kejiwaan, terus dia tidak mengalami broken home ya, atau broken home pun broken home ringan ya, atau malah tidak mengalami broken home, terus beberapa usia kecil dewasa sampai dia dewasa nggak ada masalah apa-apa, biasa saja hidup standar, kok tiba-tiba histeris, nangis kayak orang gila. Nah, itu kemungkinan salah satu ciri dia kena gangguan jin yang disengaja. Wong keluarganya bebek saja, nggak ada keluarga broken home, tidak ada yang sakit jiwa, tidak ada yang punya gangguan jiwa, tidak ada masalah yang besar. Urusan asmara juga tidak terlalu masalah, urusan ekonomi ya biasa saja. Kok tiba-tiba dia sakit atau gangguan jiwanya kayak orang setengah gila, setengah waras? Bisa jadi dia adalah gangguan jin yang dikirim. Yang kedua, dia juga masih sholat, masih doa, masih berdoa, masih berkumpul dengan orang-orang baik beberapa waktu, walaupun bolong-bolong atau mungkin ketaatan ibadahnya tidak 100%. Nah, biasanya ini jin yang iblis yang kelas kakap itu yang dikirimkan. Karena kalau orang yang ahli sholat, taat, ibadah, betul-betul lillahi ta'ala karena Allah, tidak bisa diganggu. Tapi kalau bolong-bolong ya kadang sholat, kadang enggak, kadang ngaji, kadang enggak, ya setengah-setengah lah. Nah, orang-orang seperti ini masih bisa dikirimkan jin jahat gitu. Kecuali orang yang nggak pernah sholat sama sekali, terus keluarganya biasa broken home, biasa problem masalah. Kalau ada yang gila stres biasanya sih bukan karena jin kiriman, tapi memang jin yang nemplok gitu, karena memang dia gangguan atau banyak melamun, banyak pikiran terlalu tinggi dan lain sebagainya gitu. Yang ketiga, orang yang hidupnya happy banget, kecil sampai gede happy banget, tidak banyak kesedihan, kok tiba-tiba kayak orang kesurupan, kayak sakit jiwa, itu memungkinkan juga kiriman. Kenapa? Karena orang-orang yang happy, bahagia, sulit dimasuki jin, sulit dimasuki makhluk halus gitu. Apalagi orang yang ahli ibadah, dia tenang, dia zikir sama Allah tenang, jarang susah. Dan orang-orang yang tidak susah, orang-orang yang happy, bahagia, rileks, santai, itu sulit kemasukan jin, sulit kesurupan. Apalagi disantet, pelet itu nggak mempan gitu. Kenapa? Karena happy itu bisa menyembuhkan segala penyakit, termasuk gangguan gaib, gangguan iblis. Nah, kok ada orang yang kayaknya happy, biasa-biasa saja, tenang, kok kayak orang gila? Memungkinkan. Kenapa? Karena kalau jin kiriman itu memaksakan diri, orang happy pun diserang terus.
Ya kadang masuk, kadang hilang, kadang masuk, kadang hilang. Tergantung. Kalau imannya dia kuat, happy-nya betul-betul berserah diri kepada Allah, insya Allah dia sembuh dengan sendirinya, aman. Paling nggak lama. Tapi kalau dia happy-nya biasa-biasa, dekatnya kepada Allah juga berkurang, memungkinkan bisa masuk gitu. Sehingga dia dikalahkan oleh jin jahat yang masuk ke dalam tubuh yang dikirimkan. Nah, itu beberapa ciri yang sederhana ya. Nanti Anda amati lagi. Ciri yang lain, rumah tiba-tiba bunyi duar, atau kayak ada api kebakaran datang ke rumah, gitu. Atau tiba-tiba ada burung yang aneh yang nggak pernah didengar, selalu berkitar-kitar di sekitar rumah, dan pengisi rumah itu ada salah satu yang kesurupan atau sakit dada. Nah, itu bisa jadi juga ciri-ciri ada kiriman jin jahat. Tapi ya tidak semua seperti itu. Nah, kalau ada beberapa 2 atau 3 ciri-ciri yang saya sampaikan, memungkinkan itu kuat. Tapi kalau hanya satu, kadang tidak kuat. Gitu. Terus gimana yang harus kita lakukan kalau kita tidak ingin kena kiriman jin, santet, jahat dan sebagainya? 1, banyak bersyukur dan happy. Orang-orang yang happy, banyak bersyukur, dekat sama Allah, sulit diganggu oleh jin iblis. Kenapa? Rahmatnya Allah datang terus. Happy, tenang, dia nggak ada pikiran suudon, husnudon terus, santai, enjoy hidupnya, nggak pengen macam-macam, dia udah happy, menikmati hidup. Itu sulit diganggu dengan makhluk-makhluk jahat. Yang kedua, kedekatan dengan Allah tulus. Memang betul-betul legowo hati beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan karena takut neraka, bukan karena takut dihina orang, bukan karena takut dikata-katain orang, masa orang Islam kok tidak sholat misalnya. Bukan karena itu, memang betul-betul gerakan hati memang pengen sholat ibadah kepada Allah. Itu sulit untuk diserang oleh makhluk jahat. Yang ketiga, sering membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran dan membaca sholawat. Orang-orang yang ahli baca Al-Quran, orang-orang yang deres Al-Quran, menghafal Al-Quran atau mempelajari Al-Quran dan banyak membaca sholawat dan istighfar, insya Allah dia dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, harus punya guru. Hanya punya guru, punya kiai, punya ustadz atau punya guru spiritual yang mendampingi. Karena kalau Anda punya guru, insya Allah dibantu oleh seorang guru, didoakan oleh seorang guru, diberkahi oleh seorang guru, sehingga hidup Anda akan berkah dan terhindar dari gangguan-gangguan jin jahat atau mungkin orang-orang yang sengaja menyakiti Anda. Maka datanglah ke guru, banyak ngaji, mencari ilmu atau bimbingan guru spiritual. Siapapun yang Anda percaya itu, datang dan minta bimbingannya. Insya Allah hidup Anda akan diberkahi. Dari saya Kang Mas Rohan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.